menyatakan bahwa menerima MBG hukumnya haram. Saya Ahmad Mudhafar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Husna Internasional, Mayong Jepara, Jawa Tengah, menyatakan mulai hari ini, Jumat setelah Jumatan ini, Masya Allah, Jumat yang berkah ini, menyatakan bahwa semua keluarga besar Al-Husna, mulai KPIT, TKET, SDIT, SD Tahfidz, kemudian SMP IKI, SMA IKI, dan keluarga besar Al-Husna semuanya menyatakan mulai hari ini menolak dan tidak menerima MBG. Yang beberapa bulan ini kami menerima MBG adalah kami anggap sebagai dosa yang kami harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu waras, cerdas, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, baru-baru ini ada seorang kiai ulama yang ceramah mengatakan MBG itu haram. Ya, alasannya jelas, kata dia, karena MBG itu ya menurut dia terlalu besar korupsinya, atau ada hal-hal yang terjadi di atas membuat MBG dananya terkorupsi, terjadi korupsi besar di situ, duitnya dikorupsi. Ya, pokoknya intinya adalah merujuk kepada korupsinya. Korupsi pada MBG kemudian menjadikan MBG itu haram. Ini adalah hal yang tidak nyambung sama sekali. Kenapa? MBG itu adalah makanan. Selama makanan itu bukanlah makanan yang haram, maka dia tidak dihukumi haram. Itu pertama. Yang kedua, selama caranya tidak haram, maka tidak bisa juga dihukumi haram. Contoh, makanan itu walaupun halal, tapi kalau dari nyolong, yaitu haram. Yang diharamkan itu harusnya bukan MBG-nya, tetapi korupsinya. Itu baru nyambung, baru benar. Kan katanya alasannya korupsi kan. Seharusnya yang diharamkan korupsinya, bukan MBG-nya. Kenapa begitu? Kenapa selama beberapa hari ini, mohon maaf, berapa minggu ini, selalu MBG, dan itu selalu dikeluarkan, sementara di sisi yang lain, ada juga program-program yang lain yang harusnya kita kritisi. Contoh ya. Kalau tadi itu memang benar gini, mohon maaf, memang benar. Kita itu kadang kalau makanan terlalu fokus kalau makanan gitu bisa kita gampang banget ngomong tuh haram. Tapi kalau bentuknya duit, maka itu halal. Sekarang bantuan sosial, BLT, bantuan langsung tunai, dengan MBG itu bedanya apa? Bedanya MBG bentuk makanan, BLT bentuknya duit. Sama-sama dikorupsi atau tidak? Sama-sama dikorupsi juga, gitu loh. Dari atas ke bawah itu banyak dikorupsinya juga, gitu loh. Paham ya? Tapi kenapa kok yang diharamkan MBG-nya, sedangkan BLT dianggap halal-halal saja? Karena BLT bentuknya duit, MBG bentuknya makanan. Kan kita sudah sering ngomong itu. Kita rame kalau itu makanan, kita akan ngomong itu haram kalau bentuk makanan. Tapi kalau bentuknya duit, halal. Yang diharamkan tuh harusnya korupsinya, gitu loh. Jadi mau BLT, mau MBG itu bentuk program. Dari atas ke bawah pakai APBN, pakai duit rakyat, dari rakyat kembali ke rakyat, kemudian sampai kepada rakyat. Adapun orang-orang korupsi di tengah jalan duit-duit itu, yaitu dosa mereka. Yang diharamkan korupsinya, bukan MBG-nya atau bukan BLT-nya. Bukan apalah itu bantuan-bantuan yang langsung pakai duit itu. Bukan itu yang diharamkan, korupsinya loh. Yang haram tuh korupsi, tetap korupsi. Kalau barang yang nyampe ke kita itu, karena itu adalah hak kita, ya kan, hak kita yang hak mendapatkan itu, ya nggak haram gitu loh. Yang haram itu korupsinya. Jadi ini nggak nyambung sama sekali fatwa itu. Mohon maaf sekali. Mungkin ada yang setuju mengharamkan MBG. Saya tidak mengatakan MBG haram. Kenapa? Andai kata antum mengatakan MBG haram, banyak orang-orang di Indonesia sekarang ini makan makanan haram, termasuk saya, anak-anak saya gitu. Kenapa anak saya dapat MBG, dibawa peluang ke rumah, kemudian saya ikut makan? Ya saya makan haram dong. Gitu loh. Jadi mohon maaf sekali, ketika memfatwakan sesuatu yang haram itu harus dipikirkan dengan logis. Yang haram itu apanya? Zatnya atau cara mendapatkannya? Kan jelas tadi itu saya katakan, haram itu hanya dua hal. Pertama zatnya, atau yang kedua cara mendapatkannya. Ya haram bentuk zat dan haram bentuk hakikat. Kalau kita mengatakan MBG itu zatnya haram, kan enggak? Ayam, telur kan enggak haram. Disembelih di tempat yang benar, kemudian dimasak juga oleh orang-orang Islam, kan enggak haram. Kemudian cara mendapatkannya, kan kita dikasih MBG itu.
ya kan? Sudah akadnya dari sana, dari atas untuk bantuan kepada kita diberikan ke bawah, kan nggak haram, namanya dikasih kan. Kalau ada korupsi di dalam prosesnya, maka yang diharamkan korupsinya bukan MBG-nya gitu loh. Jadi ini adalah proses cara berpikir bahwa umat Islam itu dalam berbicara pun harus dipertimbangkan banyak hal. Jadi jangan sesuatu yang kemudian kita tidak suka langsung kita ngomong haram. Jujur saja, saya memang nggak setuju dengan program MBG dari dulu. Berapa video saya tentang MBG? Ada kan? Tentang korban-korban MBG, keracunan MBG, saya kritik ketika itu memang perlu dikritik. Tapi kalau kemudian sampai muncul kata-kata haram, MBG haram, nanti dulu ditinjau dari mana dulu, kan gitu. Karena mengharamkan sesuatu itu harus menggunakan landasan berpikir dan landasan dalil. Kalau landasan berpikirnya salah, ngambil dalilnya salah, ya hasilnya juga salah gitu loh. Dan itu hanya akan jadi tertawaan konyol, karena ngada-ngada gitu loh fatwa itu. Jadi mohon maaf, yang perlu kita haramkan itu adalah korupsinya. Atau mungkin kalau kita protes ya, kita protes itu adalah bagaimana cara pengelolaan yang lebih baik gitu. Bukan fokus kepada MBG-nya, tapi bagaimana supaya program ini betul-betul kalau memang memberikan manfaat, bagaimana caranya supaya betul-betul bermanfaat, tepat sasaran, tidak korupsi kan gitu. Itu yang harusnya kita kritik. Jadi bukan fokus kepada barangnya, makanannya gitu kan, tetapi lebih bagaimana proses-proses di dalamnya yang memang bermasalah. Nah itu yang kita perlu kritisi. Karena kembali lagi, sebetulnya MBG itu baik, bagus, tapi pengelolaannya yang buruk. Karena pengelolaannya yang buruk, itulah kita kritik pengelolaannya, bukan MBG-nya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.